Tidak, Tuan, hanya daging yang dinyatakan halal. Sebutkan padaku perintah-perintahnya. Dan si bocah yang patuh itu memulai rentetan. Janganlah kamu. Cukup. Sebagai seorang Galilea, dia tahu bahkan terlalu banyak. Sobat, sekarang giliranmu untuk bersumpah bahwa anak ini sudah dewasa. Petrus, dengan keanggunan terbaik yang masih dapat diupayakannya sesudah begitu banyak kekasaran, menyampaikan pidato kebapakannya, sebab kalian sudah memastikan bahwa putraku pada umur yang ditetapkan tahu bagaimana harus bertindak, karena dia mengenal hukum, perintah-perintah, adat kebiasaan, tradisi-tradisi, upacara-upacara, berkat-berkat dan doa-doa. Oleh karena itu, sebab kalian sudah mengujinya, baik dia maupun aku dapat memohon kalian untuk menyatakannya dewasa. Sesungguhnya, aku seharusnya sudah menyatakannya sebelumnya, tetapi kebiasaan telah dilanggar di sini, dan bukan oleh kami orang-orang Galilea, dan si anak telah ditanyai di hadapan bapaknya. Tapi aku katakan ini pada kalian, sebab kalian telah menilainya sebagai kompeten. Dari saat ini aku tidak lagi bertanggung jawab atas tindakannya, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Masuk ke sinagoga. Prosesi kecil itu masuk ke dalam sinagoga, diikuti oleh para rabi yang bertampang masam, yang telah ditempatkan Petrus pada tempatnya. Sementara Marjiam berdiri di depan mimbar-mimbar dan lampu-lampu, mereka memotong rambutnya, memendekkannya sehingga rambutnya menutup telinganya, sementara sebelumnya rambutnya mencapai bahu. Petrus lalu membuka bungkusan kecilnya dan mengeluarkan darinya selembar ikat pinggang wul merah yang indah yang disulam dengan warna kuning emas dan mengikatkannya sekeliling pinggang si bocah. Dan sementara para imam mengikatkan pita-pita kulit kecil pada dahi dan lengannya, Petrus sibuk memasangkan jumbai-jumbai suci pada mantol yang sudah diserahkan Marjiam padanya. Dan Petrus amat tersentuh hatinya ketika dia menyanyikan madah pujian kepada Allah. Upacara usai sudah. Mereka menyelinap keluar dengan cepat dan Petrus berkata, "Syukurlah, aku tak dapat tahan lebih lama lagi. Bagaimanakah pendapatmu, Yusuf?" Mereka bahkan tidak menggenapi ritusnya. "Tak mengapa, kau, putraku, punya Dia yang akan mengkonsekrasikanmu. Marilah kita pergi dan mengambil anak domba sebagai kurban pujian kepada Allah. Seekor anak domba kecil, yang terkasih seperti kau. Dan aku berterima kasih kepadamu, Yusuf. Ucapkan terima kasih pada sahabat besar ini. Andai engkau tidak di sana, mereka pasti akan habis-habisan menganiaya kami. Simon, aku senang aku dapat membantu seorang benar sepertimu, dan aku mohon kau datang ke rumahku di Bezeta untuk santap malam. Tentu saja, kau akan membawa semua yang lainnya. Marilah kita pergi dan mengatakannya pada guru." "Bagiku, ini suatu kehormatan yang terlalu besar," kata Petrus merendah, namun dia berbinar penuh sukacita. Mereka sekali lagi melintasi halaman-halaman dan aula-aula menuju halaman kaum perempuan, di mana teman-teman Marjiam mengucapkan selamat padanya. Para laki-laki lalu masuk ke dalam aula Israel di mana Yesus berada bersama para muridnya. Mereka semua bergabung bersama dalam suatu kelompok yang agung bahagia, dan sementara Petrus pergi untuk mengorbankan anak domba, mereka semua bergerak melintasi serambi-serambi dan halaman-halaman menuju halaman pertama. Betapa bahagia Petrus dengan anaknya, yang sekarang adalah seorang Israel sempurna. Dia begitu bahagia hingga tidak memperhatikan kerutan yang tergaris pada dahi Yesus. Begitu bahagia hingga dia tidak memperhatikan kebisuan yang menyesakkan para rekan-rekannya. Baru di aula rumah Yusuf, ketika si bocah, yang ditanyai pertanyaan ritual akan apa yang ingin dilakukannya kelak, menjawab, "Aku akan menjadi seorang nelayan seperti bapakku, Petrus," yang menangis, teringat dan mengerti. Tetapi, Yudas sudah menodai perayaan kita dengan setetes racun. Dan engkau sedih, Guru, dan itulah sebabnya mengapa yang lain-lain sedih. Maafkan aku jika aku tidak memperhatikannya sebelumnya. Ah, Yudas. Aku pikir bahwa hati setiap orang mendesah seperti hati Petrus. Tetapi Yesus, guna menyingkirkan racun itu, berusaha untuk tersenyum dan berkata, "Janganlah khawatir, Simon.
Kita kurang hanya istrimu. Aku juga memikirkannya. Dia begitu baik dan selalu berkurban. Tapi dia akan segera mendapatkan sukacitanya. Tak terduga namun sangat disambut baik. Marilah kita memikirkan kebaikan yang ada di dunia. Ayo. Jadi Marjiam menjawab semua pertanyaan dengan benar. Aku tahu bahwa dia akan. Yusuf kembali masuk ke dalam aula sesudah memberikan perintah-perintah kepada para pelayannya. Aku berterima kasih kepada kalian semua, katanya, sebab telah membuatku merasa mudah kembali dengan upacara ini dan sebab kehormatan memiliki dalam rumahku sang guru, bundanya, sanak saudaranya dan kalian semua, para rekan murid terkasih. Masuklah ke taman, sejuk dan bunga-bunga, dan semuanya pun berakhir.